Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Praktikum Pajak 2 Lib 4 yang akan membahas mengenai PPh 23, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat 2. Nah, khusus untuk video kali ini kita bakal membahas mengenai PPh 23. Oke, langsung aja kita lihat definisinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat definisi dari PPh 23. Sebenarnya, PPh 23 ini nggak beda jauh teman-teman sama PPh 21 yang udah kita pelajari di lab-lab sebelumnya. Bedanya di mana? Bedanya yaitu di sini nih, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan. Selain yang dipotong PPh 21. Nah, yang perlu teman-teman ingat itu, di sini ada penyerahan jasa. Penyerahan jasanya itu adalah penyerahan jasa yang diterima oleh badan. Soalnya, kalau misalkan penyerahan jasanya itu diterima oleh orang pribadi, nanti masuknya ke PPh pasal 21. Tapi kalau jasanya diterima oleh badan, baru masuknya ke PPh 23. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke siapa aja sih pihak pemotong PPh 23. Di sini ada 6. Yang pertama ada badan pemerintah, ada subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri, dan OP sebagai WP dalam negeri tertentu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini juga, sebenarnya pihak pemotong PPh 23 ini adalah badan atau BUT. Nah, iya sih ada orang pribadi, tapi orang pribadi ini yang kata kepala KTP-nya itu dibolehin, yang kalau misalkan kata kepala KTP-nya, oke, aku tunjuk kamu menjadi pemotong PPh 23, itu baru bisa. Jadi OP-nya OP tertentu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tarif nih. Untuk tarif PPh 23 ini ada dua. Ada yang 15% sama ada 2%. Tarifnya dikali jumlah bruto. DPP-nya itu ini, jumlah bruto ya teman-teman. Nah, untuk tarif yang 15% itu ada apa aja? Yang pertama ada bunga, kedua ada royalti, ada hadiah penghargaan bonus. Nah, yang harus teman-teman ingat juga, hadiah di sini adalah hadiah yang diterima oleh badan. Soalnya, kalau misalkan hadiah itu diterima oleh orang pribadi, nanti masuknya ke PPh 21. Tapi kalau oleh badan, baru masuknya ke 23. Nah, lanjut. Tarif yang 2% itu apa aja sih? Yang pertama ada sewa dan penghasilan lain. Terus ada imbalan sehubungan dengan jasa. Nah, jasa di sini itu sebenarnya ada 62 jenis jasa. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat di PMK nomor 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015. Nanti teman-teman boleh cek aja. Sama aku mau nambahin juga, kalau misalkan si wajib pajak ini nggak punya NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% dari tarif PPh 23 ini. Jadi 100% lebih tinggi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nih teman-teman. Jadi ceritanya di sini ada dua transaksi. Transaksi yang pertama yaitu pada 1 September, PT Bangtan bayar royalti ke Suga sebagai pencipta lagu besarnya 50 juta. Terus, transaksi yang kedua itu ada di tanggal 4 Desember 2021, yaitu PT Bangtan bayar KAP Hype untuk menjadi audit eksternal sebesar 100 juta. Yang ditanyain itu PPh 23 sama siapa pihak pemotong dan pihak yang dipotong. Oke, langsung aja kita ke jawabannya. Untuk transaksi yang pertama, itu yang pada 1 September 2021. Nah, kita lihat nih, oh ternyata objek pajaknya itu atas royalti. Ya, atas royalti, DPP-nya berapa? DPP-nya itu 50 juta, langsung aja kita masukin. Perhitungan PPh 23 aja itu tarif dikali DPP. Royalti itu tarifnya kan tadi 15%, dikali DPP-nya 50 juta. Jadi hasilnya itu 7.500.000. Nah, kemudian untuk menentukan siapa pihak pemotong dan siapa pihak dipotong, teman-teman ingat aja, kalau misalkan pihak pemotong itu adalah pihak yang membayar, pihak yang ngasih uang gitu. Nah, di sini kan pihak yang membayarnya
yang ngasih uangnya itu PT Bangtan. Jadi pihak pemotongnya itu PT Bangtan. Kalau misalkan pihak yang dipotong itu pihak yang dapat uang. Di sini yang dapat uangnya itu kan Suga, berarti pihak yang dipotongnya itu adalah Suga. Kemudian untuk transaksi yang kedua itu atas jasa akuntan, karena kan menjadi audit eksternal. Dikenakan atas jasa akuntan, DPP-nya sebesar 100 juta, kemudian PPh 23-nya tinggal tarif dikali DPP. Jasa itu kan tadi tarifnya itu 2%, jadi langsung aja dikali 2% dikali DPP-nya 100 juta, maka PPh 23-nya sama dengan 2 juta. Pihak pemotongnya, teman-teman ingat lagi, pihak yang bayar, yang ngasih uang. Di sini yang ngasih uangnya itu kan si PT Bangtan. PT Bangtan membayar. Berarti pihak pemotongnya itu PT Bangtan. Terus pihak yang dipotong atau yang dapat uangnya atau yang dibayarnya KAP Hybe. KAP Hybe ini kan yang dapat uang. Berarti pihak yang dipotongnya itu adalah KAP Hybe. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jurnal umum untuk transaksi yang pertama, yaitu yang PT Bangtan bayar ke Suga. Untuk PT Bangtan sendiri, ketika dia membayar fee, maka PT Bangtan itu harus mendebitkan beban jasa sebesar 50 juta. Kemudian mengkreditkan PPh 23 terutang, karena kan PPh 23-nya belum dibayar, sebesar 7.500.000. Itu cash. Cashnya tinggal dikurangin aja, beban jasa dikurangi PPh 23 terutang. Kemudian, waktu penyetoran pajaknya tinggal dibalik aja nih, mendebitkan PPh 23 terutang to cash sebesar 7.500.000. Nah, kalau misalkan si Suga ini mau buat jurnal juga, berarti jurnalnya itu dia mendebitkan cash sebesar 4.500.000. Karena kan dia dapat uang secara tunainya itu 42.500. Soalnya udah dipotong sama PPh 23 yang dibayar di muka sebesar 7.500. Nah, pendapatan jasa aslinya itu dikredit sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya ini untuk jurnal umum transaksi yang kedua, yaitu PT Bangtan kepada KAP Hybe-nya. Sebenarnya jurnalnya sama aja sih teman-teman, cuma beda angka aja. Ya, debitnya beban jasa sebesar 100 juta, kreditnya PPh 23 terutang sebesar 2 juta, cash-nya tinggal dikurangin aja, beban jasa kurangin PPh 23 terutangnya. Kemudian untuk penyetorannya juga sama aja, tinggal mendebitkan PPh 23 terutang ke cash sebesar 2 juta. Untuk sisi KAPH-nya sendiri, itu juga sama aja kayak yang tadi jurnal yang dibuat oleh Suga. Debitnya ada cash sebesar 98 juta, kemudian di debit ada PPh 23 dibayar di muka-nya 2 juta, kemudian mengkreditkan pendapatan jasa sebesar 100 juta. Mungkin sekian penjelasan dari PPh 23. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain, boleh teman-teman tanyain di kelas nanti ketika waktu praktikum. Sekian dari kami. Terima kasih.